Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang asas dan landasan ilmu pendidikan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 4. Saya Radia Emma Muslimah, NIM 230402424. Saya Devi Widya Fitriani, NIM 0018. Saya Lulus Jannah, NIM 09. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan atau foundation of education. Landasan adalah tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Indonesia disebut fondasi. Fondasi merupakan bagian yang sangat penting dalam bangunan agar bisa berdiri tegak. Tanpa ada fondasi tidak akan bisa berdiri tegak. Dapat diartikan bahwa landasan adalah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Sedangkan landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam dunia pendidikan. Nomor 2, apa saja landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan ada landasan religius atau agama, landasan filosofis, landasan hukum, landasan kultural atau landasan yang lebih menekankan kepada nilai kebudayaan Indonesia. Kemudian landasan sosiologis, landasan psikologis, dan yang terakhir landasan ilmiah dan teknologi. Yaitu apa yang dimaksud dengan landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh, carilah ilmu sejak dalam buayan hingga liang lahat atau meninggal dunia. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Implikasinya bagi setiap muslim bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan kewajiban. Yaitu apa yang dimaksud dengan landasan filosofi pendidikan dan apa saja aliran yang ada dalam landasan pendidikan ini. Landasan filosofis yang berkaitan dengan makna hakikat pendidikan yang berusaha menelaah persoalan seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan itu dibutuhkan, dan sebagainya. Dari deskripsi tersebut, landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek atau studi pendidikan. Aliran yang terdapat dalam landasan filosofis yaitu ada 3. Yang pertama, aliran idealisme, merupakan gagasan dari Plato, merupakan aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Implikasi dalam aliran idealisme yaitu untuk membantu pengembangan karakter. Yang kedua yaitu aliran realisme, merupakan pemikiran murid Plato yang bernama Aristoteles. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini, bukan pada jiwa atau ide. Yang terakhir yaitu aliran pragmatisme, berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Implikasi aliran pragmatisme terhadap pendidikan yaitu memperoleh pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan pada sosial ataupun individu. Apa yang dimaksud dengan landasan psikologi pendidikan? Landasan psikologi pendidikan merupakan landasan yang dalamnya berisi tentang proses pendidikan yang mempelajari tentang kehidupan manusia dan gejala-gejala kehidupan manusia secara pribadinya masing-masing. Di landasan psikologi pendidikan ini terdapat berbagai aliran. Saya menyebutkan ada 3 aliran, yaitu aliran metafisika, aliran empiris, dan aliran psikologi behaviorisme. Pertama, ada psikologi metafisika. Aliran ini menjadi objeknya adalah tentang gejala jiwa yang berwujud secara nyata atau sesuatu yang berwujud. Kayak misalnya jiwa kita, pokoknya sesuatu yang berwujud kita pelajari, kita teliti, kita pedalami. Bila tidak berwujud, aliran ini tidak bakalan diteliti oleh alam biasa atau fisika. Yang kedua, ada psikologi empiris atau bisa disebut tentang pengalaman. Ya, aliran ini itu membahas tentang pengalaman. Menurut ahli-ahli empiris, ini ilmu jiwa yang harus berdasarkan secara pengalaman yang nyata. Semua peristiwa itu harus diamati, dikumpulkan dari hasil pengamatan yang secara nyata. Jadi kita harus mengamatkan bagaimana ini secara pribadinya,
bagaimana dengan kenyataannya. Pada kesimpulannya ini sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi ya. Yang ketiga, ada psikologi behaviorisme atau tingkah laku. Pada aliran ini membahas atau kita akan mengetahui berbagai kehidupan itu secara kita lihat tentang tingkah lakunya masing-masing. Nomor 6. Apa yang dimaksud tentang landasan sosiologi pendidikan? Kalau nomor 5 kan psikologi pendidikan, nomor 6 sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Berarti kaidah-kaidah sosiologi itu kita jadikan titik tolak dalam pendidikan itu tersendiri. Adapun aliran-alirannya, 1. Aliran fungsional, 2. Aliran analitis, 3. Aliran positivistik, 4. Aliran modernisasi internasional. 1. Aliran fungsional. Aliran ini merupakan teori yang membahas peran masyarakat dalam lingkup sosial. Berarti aliran fungsional itu merupakan yang membahas tentang lingkupnya masyarakat saja. Aliran ini lahir di Amerika Serikat, Amerika Selatan. 2. Aliran analitis. Aliran ini lebih mengarah ke masalah-masalah pembangun yang praktis. Kayak nggak dibikin ribet gitu. Pembangunnya yang praktis melalui proses-proses yang singkat. Yang ketiga, aliran positivistik. Aliran ini bisa disebut juga paham empiris. Yang keempat, ada aliran modernisasi internasional. Apa yang dimaksud dengan landasan sejarah pendidikan? Landasan sejarah pendidikan merupakan konsep atau kejadian praktik-praktik pendidikan di masa lampau. Terus akan kita kembangkan pendidikan masa lampau sampai masa sekarang. Yang kedelapan, apa sih yang dimaksud dengan landasan ekonomi? Landasan ekonomi merupakan hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Pokoknya yang berkait dengan biaya-biaya, produktivitas, dan peran-peran ekonomi gitu. Oke, soal selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 9 mengenai landasan budaya pendidikan. Landasan budaya pendidikan menekankan pada kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya lain. Yang mana kebudayaan sendiri dan juga pendidikan memiliki hubungan timbal balik, yakni ilmu pendidikan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan secara turun-temurun kebudayaan itu sendiri, contohnya melalui pola tingkah laku dan norma-norma dalam masyarakat serta karya-karya tradisional yang ada. Selanjutnya, yakni mengenai landasan politik pendidikan, yaitu menumbuhkan dan penanaman nilai-nilai demokratis, contohnya seperti keterbukaan, perasaan saling menghargai, simpati, empati, serta pemahaman pluralisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Landasan ilmiah dan teknologi dalam pendidikan. Ilmu pendidikan bermakna kumpulan informasi, cara memperoleh informasi, serta manfaat dari informasi itu sendiri. Iptek merupakan salah satu dari hasil usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Contohnya seperti melakukan penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan lain-lain. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan, pentingnya untuk mendapatkan perhatian yang proporsional dalam bahan ajar melalui pewarisan Iptek. Karena hal ini, pengetahuan Iptek sangat amat penting bagi kehidupan modern seperti saat ini. Oke, selanjutnya mengenai asas-asas pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, asas-asas pendidikan yang digunakan di Indonesia ada banyak sekali. Salah satunya yakni yang pertama, Asas Tuturi Handayani. Apa sih itu Asas Tuturi Handayani? Seperti yang kita tahu, Asas Tuturi Handayani memiliki 3 sembunyian. Yang pertama yaitu Engarso sing tulodo, yang mana memiliki arti di depan memberikan contoh. Kedua, Eng Madiun Mangan Karso, yang memiliki arti yaitu ketika di tengah itu membangkitkan kehendak atau memotivasi. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang memiliki arti jika di belakang itu memberikan dorongan. Kedua, asas yang kedua yakni mengenai belajar
asas belajar sepanjang hayat, yang mana memiliki arti bahwa asas ini merupakan sudut pandang lain dari belajar seumur hidup atau long life education. Yang ketiga, yakni asas kemandirian dalam belajar, yang memiliki arti bahwa belajar sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran, yakni ini memiliki arti bahwa asas kemandirian dalam belajar ini dia berdasarkan motivasinya sendiri untuk belajar begitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari kelompok 4, yaitu apa arti dari asas Tuturi Handayani? Tuturi Handayani mengandung arti pendidik yang mengikuti dari belakang dan memberikan contoh, serta membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. 3. Asas Tuturi Handayani yaitu 1. Ingaso sing tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangkitkan kehendak atau motivasi atau memberikan semangat. Dan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, yang artinya jika di belakang memberikan dorongan. Apa makna dari ilmu pengetahuan? Makna ilmu pengetahuan bermakna berarti kumpulan informasi, cara memperoleh informasi, serta manfaat dari informasi itu sendiri. Nah, nomor 3 yaitu bagaimana penerapan asas kemandirian dalam belajar, yakni belajar sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Perwujudan dari asas kemandirian dalam belajar yakni menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Yakni maksudnya dari asas kemandirian dalam belajar itu dari kemauannya sendiri untuk belajar gitu, untuk mempelajari suatu materi. Baik, terima kasih dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.